Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inge Kayanti dari SI 16C Malam. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang mata kuliah sistem pendukung keputusan. Di sini jurnal yang saya ambil yaitu berjudul kombinasi metode ANP dan TOPSIS dalam menentukan prioritas media promosi perguruan tinggi. Studi kasusnya dari STIMIK Akakom Yogyakarta, jurnal tahun 2016. Nah, yang pertama ini di SPK kita menggunakan metode AHP. Jadi yang pertama kita tentukan AHP. Nah, AHP ini cara yang pertama kita menentukan parameter. Nah, di sebelah kanan ini ada parameter awal. Di sini saya ganti dua parameternya. Jadi yang pertama capaian target, ada tingkat pengaruh, ada biaya, ada jangkauan, dan ada kelengkapan informasi. Dari kelima parameter ini nanti kita beri nilai atau kita bandingkan. Nah, ini tabel AHP, sekilas saya jelaskan. Tabel AHP ini angka-angka ini didapat dari perbandingan antara capaian target dibanding dengan capaian target, itu nilainya 1. Capaian target dibandingkan dengan tingkat pengaruh, ini ada rumusnya, nanti kita coba buka di Excel. Ini sekilas dulu tentang AHP. Nah, dari tabel AHP ini kita bisa mendapatkan produk, ada akar, ada bobot. Nah, yang akan kita pakai nanti bobot ini kita akan bawa ke metode berikutnya, yaitu metode SAW. Nah, SAW itu apa sih? SAW ini kelanjutan dari AHP, itu Simple Additive Weighting. Nah, algoritma SAW itu suatu algoritma yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Algoritma SAW dikenal juga sebagai algoritma metode penjumlahan bobot. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan, atau X, ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, yang pertama kita akan tentukan dulu kriteria yang digunakan, yaitu ada cost dan benefit. Cost itu apa sih? Nah, cost itu jika parameternya nilainya itu makin besar, itu justru malah kurang karena itu biaya kan. Nah, kalau benefit nilai yang paling besar itu bagus. Nah, dari parameter nanti kita tentuin nih mana yang cost, mana yang benefit. Nah, langkah-langkah dalam menentukan SAW yang pertama sudah menentukan parameter. Tadi kita sudah dapat 5 parameter. Terus yang kedua sudah mendapatkan bobot parameter. Yang ketiga sudah menentukan kriteria. Yang keempat memiliki tabel awal. Yang kelima menormalisasi data. Nah, setiap parameter ini memiliki range data yang sama, yaitu 1 sampai 5. Range data 1 ini untuk penilaian paling kecil, nah 5 itu penilaian paling besar. Lalu langkah yang keenam itu kalikan bobot parameter dengan data yang ternormalisasi. Nah, ini untuk tabel awal SAW. Nah, di SAW ini kita punya 5 parameter, capaian target, tingkat pengaruh, biaya, jangkauan, dan kelengkapan informasi. Nah, bobot parameter ini didapat dari tadi tabel AHP yang udah kita hitung ya, dari perbandingan parameter lalu kita dapat bobot. Nah, kriteria di sini kita nentuin nih. Kalau benefit, nilai yang paling besar itu yang paling baik. Capaian target ini di sini kriterianya benefit, tingkat pengaruh ini benefit, biaya ini saya kasih cost karena biaya itu kalau semakin kecil justru semakin baik ya kan. Jadi di sini saya kasih cost. Lalu jangkauan itu benefit, kelengkapan informasi juga benefit. Nah, untuk menormalisasi data, langkah yang ke berapa tadi? Nah, ini rumusnya, rasio data. Rumusnya itu D dikurang D min dibagi D max dikurang D min dikali R max dikurang R min ditambah R min. Keterangan ada di atas, D itu ada data, D min itu data minimum, D max itu data maksimum, R min itu rasio minimum, dan R max itu rasio maksimum. Nih, dari tabel awal tadi, ini ada parameter, ada bobot parameter, ada kriteria. Nah, ini ada namanya alternatif. Ini ada alternatif. Ada 5 alternatif di sini. Dari 5 alternatif di masing-masing parameter kita kasih angka. Angka di sini untuk capaian target ada 2, 7, 9, 7, 3, dan seterusnya. Ini pemberian angka cukup random, jadi nggak perlu harus berapa, yang penting kita kasih angka yang berbeda di sini. Coba kita masuk ke Excel.
Nah, ini tadi AHP, tabel awal AHP. Di sini capaian target dibanding tingkat pengaruh itu 1:5. Capaian target dibanding biaya itu 1:2. Perbandingan ini didapat dari hasil diskusi kita sendiri ya, yang mana nanti hasil CR ini tidak boleh melebihi dari 0,1. Nah, di sini yang untuk dipakai di SAW yaitu bobotnya. Bobot ini ada rumusnya di sini. Langsung kita masuk ke SAW. Ini ada tabel SAW yang udah kita hitung. Nah, coba kita hitung ulang. Di sini tadi yang pertama kita menentukan parameter. Ini parameter, lalu ada bobot. Nah, kita menentukan kriteria. Ini kriteria. Nah, ini alternatif. Angka-angka tadi ini yang ada di PowerPoint sama persis kayak yang ada di sini. Nah, setelah itu kita menentukan hasil data yang dari angka 1 sampai angka 5 tadi. Jadi masing-masing parameter di alternatif ini, lihat kriteria di benefit, berarti kita cari angka yang paling besar. Di sini ada angka 9. Nah, angka 9 ini kita beri angka 5 di sini. Terus yang paling kecil itu ada 2, berarti kita kasih angka 1 di sini. Oke. Selanjutnya tingkat pengaruh. Ini benefit, data yang paling besar itu ada 6. Nah, 6 ini kita kasih angka 5 di bawahnya. Selanjutnya yang paling kecil ada 2. Nah, 2 ini kita kasih angka 1. Lalu ada biaya. Nah, biaya ini cost ini kebalikan dari benefit. Jadi cost ini nilai yang paling kecil itu justru baik dan itu diberi angka 5. Di sini yang paling kecil itu ada angka 1. Nah, angka 1 ini kita beri nilai 5. Nah, yang paling besar justru memiliki nilai yang kecil. Sini ada 7, berarti di sini 7 kita kasih angka 1. Itu untuk cost itu kebalikan dari benefit. Selanjutnya ada jangkauan ini benefit. Nah, kalau benefit yang paling besar ada 10. Nah, 10 ini kita kasih angka 5. Yang paling kecil ada 2. 2 ini kita kasih angka 1. Lalu ada kelengkapan informasi juga benefit yang paling besar 9, kita beri nilai 5. Yang paling kecil 2, kita kasih angka 1. Nah, udah. Kita langkah selanjutnya itu menormalisasi data menggunakan rumus RD, yaitu D dikurang D min dibagi D max dikurang D min dikali R max dikurang R min ditambah R min. Itu data yang kosong ini belum ada isinya. Data di sini yang mau kita cari yaitu view. Kita klik saja. Dikurang D min, data yang paling kecil yaitu 2 dibagi dengan D max, data maksimumnya ada 9, dikurang dengan data minimumnya ada 2. Kita kali R max. R max itu rasio maksimum, sini ada 5, dikurang dengan R min. R minnya ada 1, ditambah dengan R min, ditambah dengan R min, rasio minimumnya 1. Enter. Hasilnya 3,582, coba kita cek. 3,857 sama ya. Nah, ini tinggal kita kunci nanti agar bisa dibalik ya. Kita kunci dulu semuanya kecuali data.
Ini hasilnya dari data normalisasi tadi. Coba kita cetakin lagi. Ada 3,857 juga, karena sama angkanya ya, angka 7. Kalau kita lihat di sini ada 7, ini ada 7. Jadi ini sama. Nah, yang terakhir itu ada 3, data 3. Data yang ternormalisasi menjadi 1,571. 1,571 sama ya. Nah, angka selanjutnya itu setelah menormalisasi data, kalikan bobot parameter data dengan data yang ternormalisasi. Oke. Kalikan, ini kolom yang berikutnya. Di sini sudah ada yang sudah saya hitung. Ini hasil ini yaitu dari bobot dikali dengan data yang ternormalisasi. Kita coba itu. Bobot tadi didapat dari AHP ya. Nah, ini untuk rankingan pertama yaitu kita kalikan bobot kali dengan data ternormalisasi. Enter, dan 0,06. Di sini bobotnya kita kunci. Nah, kita tarik ya. Ini ada 0,24, 0,24, ada 0,313, 0,313, 0,243, lalu yang terakhir ada 0,098, 0,098. Jadi sama, kita lakuin lagi ke bawahnya lagi. Nah, setelah itu, selanjutnya itu kita menjumlah dari sini, dari atas sampai ke bawah, semuanya kita jumlah. Ini ada hasilnya. Sum dari pengalian bobot dengan data ternormalisasi kita jumlah ke bawah sesuai dengan alternatif satu persatu. Nah, dari alternatif ini ada hasilnya, kita beri rankingan. Nilai yang paling besar kita beri ranking 1, ada 4,22, ini kita kasih peringkat 1. Lalu yang peringkat 2 itu ada 3,68, yang ketiga ada 2,5, yang keempat ada 2,02, dan yang kelima ada 1,3. Ya, sekian jadi ini hasil rankingan dari metode SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ini bisa membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.